Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Safira Aprilia Cesarani. Nah teman-teman, kalian semua udah pernah lihat berita-berita ini gak sih? Yap, betul sekali. Negara tercinta kita Indonesia seringkali dihadapkan dengan permasalahan sengketa batas wilayah dengan negara-negara lain. Mengapa sih itu bisa sering terjadi? Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beribu-ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Indonesia sendiri berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Timur Leste, dan Papua Nugini di bagian darat. Serta Indonesia juga berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Australia, Filipina, India, dan juga Timur Leste di daerah lautnya. Kondisi geografis ini seringkali membuat Indonesia dihadapkan dengan permasalahan sengketa batas wilayah yang tentunya hal ini sangat merugikan kedua belah pihak. Tak hanya itu, sengketa perbatasan wilayah juga bisa berdampak negatif bagi hubungan bilateral antar negara, stabilitas regional, keamanan nasional, serta kesejahteraan dan hak-hak masyarakat yang berada di daerah perbatasan. Oleh karena itu, negara Indonesia harus segera menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah dengan negara tetangga secara damai dan diplomatis melalui dialog dan negosiasi antar pemerintah negara. Negara Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab yang besar untuk segera menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah dengan negara tetangga sesuai dengan hukum internasional dan prinsip-prinsip persahabatan. Nah, tentunya pemerintah Indonesia tak bisa untuk bekerja sendiri. Mereka perlu dukungan kita sebagai masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki peran penting dalam menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah ini. Baik, bagaimana sih cara kita sebagai masyarakat untuk memberikan dukungan kepada pemerintah Indonesia agar segera menyelesaikan permasalahan sengketa batas wilayah ini? Yang pertama, sebagai masyarakat tentunya kita harus menaati dan mengikuti hukum dan peraturan yang berlaku, terutama di wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting teman-teman untuk menjaga ketertiban dan keamanan pada wilayah tersebut atau wilayah perbatasan. Dengan kita sebagai masyarakat mengikuti dan menaati peraturan yang ada, hal ini dapat mencegah terjadinya konfrontasi atau memperkeruh keadaan. Baik, selanjutnya cara yang kedua yaitu sebagai masyarakat kita bisa menjaga persaudaraan dan kerukunan dengan masyarakat negara lain di wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena apabila kita menjaga keharmonisan dan juga silaturahmi bersama masyarakat negara lain di wilayah perbatasan, hal ini dapat mencegah terjadinya konflik dan memberikan hubungan yang semakin erat antar negara dan saling menguntungkan. Selanjutnya cara yang ketiga yaitu kita sebagai masyarakat harus mendukung adanya program-program yang dilaksanakan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan. Hal ini sangat penting untuk memberikan perlindungan dan kehidupan yang layak untuk masyarakat di wilayah perbatasan yang sangat sering mengalami kesulitan dan juga keterbatasan. Dengan mendukung program-program yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan, hal ini juga sekaligus membantu pemerintah untuk memperkuat kedaulatan dan integritas nasional di wilayah perbatasan. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir, sebagai masyarakat dan juga pemerintah tentunya kita harus pandai untuk memanfaatkan dan mengembangkan kekayaan dan potensi sumber daya alam Indonesia yang tersebar di seluruh pulau Indonesia, sehingga dengan hal ini dapat mencegah terjadinya sengketa batas wilayah akibat pulau-pulau yang mungkin dianggap kurang dihuni atau tidak dimanfaatkan. Tak hanya permasalahan sengketa batas wilayah yang sering terjadi di Indonesia, melainkan juga sering terjadinya permasalahan klaim budaya oleh negara tetangga akibat budaya Indonesia yang sudah mulai terlupakan. Oleh karena itu, sebagai masyarakat, terutama generasi muda, kita harus melestarikan budaya negeri kita. Karena di era globalisasi ini tentunya banyak sekali tantangan yang kita hadapi karena banyak masyarakat yang sudah mulai kurang peduli dengan budaya kita. Hal ini juga dapat menimbulkan terjadinya permasalahan pencurian budaya atau klaim budaya dengan negara lain. Baik, setelah pembahasan kita kali ini kita bisa menarik kesimpulan yaitu kunci utama untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara Indonesia dengan negara tetangga yaitu kita sebagai masyarakat harus mencintai negara Indonesia kita yang tercinta. Karena bagaimanapun Indonesia adalah tanah air kita dan juga tanah kelahiran kita. Sehingga sebagai masyarakat kita harus selalu mencintai negara kita, mendukung hak-hak yang dimiliki oleh negara kita. Tak hanya itu, kita juga harus
memakai produk-produk dalam negeri contohnya, dan juga kita harus melestarikan kebudayaan yang dimiliki Indonesia. Sebagai masyarakat yang cerdas, kita juga harus bisa memanfaatkan dan mengembangkan dengan baik potensi-potensi sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang dimiliki oleh negara kita. Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan juga alamnya. Indonesia adalah negara yang memiliki beribu pulau dari Sabang hingga Merauke. Oleh karena itu, Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak sekali potensi sumber daya alam, sumber daya hewan, dan juga sumber daya manusianya. Dan yang itu, Indonesia juga memiliki beribu-ribu budaya yang ada di dalamnya. Sebagai masyarakat Indonesia, kita harus bisa melestarikan hal-hal yang dimiliki oleh Indonesia. Dan lebih utamanya lagi, sebagai masyarakat Indonesia, kita harus memupuk rasa cinta tanah air yang sangat dalam dan sangat kuat di hati kita. Karena bagaimanapun Indonesia adalah tanah air kita. Yuk bersama-sama kita sebagai masyarakat Indonesia selalu mencintai dan menyayangi negara Indonesia kita yang tercinta. Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.